أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluargaan yang zuriat senantiasa meridai, merahmati, mencintai. Semoga Allah senantiasa anugerahkan istiqamah di dalam iman Islam, menjunjung segala perintah, menjauhi larangan. Zahir batinnya amin ya rabbal alamin. Hikam juz yang kedua halaman 12. Hikam yang ke-178. Urudul faqati a'yadul muridina. Datangnya kesusahan-kesusahan itulah hari raya bagi seorang yang murid, orang yang menghendaki dekat kepada Allah. Berkata Imam Abdullah Asy-Syarqawi yang mensyarahkannya, al-a'yadu, bermula kata-kata a'yad itu adalah jam'u aidin, itu adalah jamak taksir daripada mufradnya idun. Apa artinya? Wahya al-awqatul aidati 'alan nasi bil masarrati wal afrahi. Itu arti id, yaitu adalah waktu yang kembalilah pada itu waktu atas manusia dengan kegembiraan dan kesenangan. Wal muriduna, maka orang-orang yang menghendaki dekat kepada Allah, yasuruna bil faqati, mereka itu adalah gembira dengan datangnya kesusahan-kesusahan, dengan datangnya bala musibah dan cobaan. Mengapa? Li'annaha tasri'u biwusulihim limaqsudihim lima fihi minaz-zulli wal qasri nafsi. Dikarenakan cepatlah seorang hamba sampai mereka itu bagi maksud mereka itu, bagi tujuan mereka itu, bagi apa yang ada di dalam kefakiran, kesusahan dan bala musibah itu, daripada menghinakan dan memecah nafsu. Sebagaimana kama tasurul awamu bil a'yadi bima fiha min lisyahwatihim min malabisi wa gairiha. Sebagaimana orang-orang yang awam, kebanyakan manusia, mereka itu bergembiralah di hari raya. Kenapa? Karena mereka tercapai dengan keinginan-keinginan syahwat mereka itu, daripada pakaian-pakaian yang baru dan yang lain-lainnya, daripada makanan, minuman yang enak-enak di hari raya. Lalu gembira, itu orang awam tak? Jadi orang awam, kebanyakan manusia maksudnya, apabila di hari raya mereka itu adalah bergembira. Mengapa bergembira? Bersenang-senang. Karena di hari raya itu apa keinginan-keinginan mereka itu tercapai.
Ya, hari raya baju hanyar, makanan minuman, ibaratnya hari Ramadan sebulanan sudah menahan lapar, haus, dahaga siang Ramadan nih. Lalu di hari itu dibolehkan makan minum lagi. Apa gembiranya itu luar biasa. Itu bagi orang-orang yang awam, kebanyakan manusia. Nah, adapun orang-orang yang murid atau orang yang salik, orang yang menghendaki dekat kepada Allah, hari raya mereka itu adalah apabila di waktu itu Allah mendatangkan kepadanya bala musibah. Mudah-mudahan Allah menolong. Ya. Ini orang-orang murid begini nih, orang-orang yang menghendaki dekat kepada Allah, dengan datangnya bala musibah itu bergembira. Apa arti bala musibah? Arti bala musibah itu dua aja kesimpulannya. Apa yang kita sukai, apa yang kita cintai hilang. Kita suka sehat, garing, ya kan? Kita suka harta, hilang harta, bangkrut kah atau berjualan kada payu kah? Kita suka apa? Suka lawan seseorang, lawan bini, lawan abah mama, lawan keluarga, sayang, cinta, hilang, mati. Nah, bala musibah itu. Yang pertama. Yang kedua, bala musibah itu apa tadi? Yang pertama, apa yang kita sayangi hilang. Ya kalau yang kedua, arti bala musibah, apa yang kita benci, apa yang kada kita sukai itu nang datang. Bala musibah karena kita kada suka garing-garing, kada suka dihinakan orang, dihina orang, dicaci orang, dicaci maki. Orang berumah tangga ibarat sayang lan bini putus cerai, iya kah? Apa nang kita sukai hilang, apa nang kita kada sukai datang. Itu bala musibah, dan itu pada hakikatnya Allah nang mendatangkannya kepada kita. Nah, orang-orang yang jadi orang di waktu datangnya bala musibah ini bermacam-macam. Ada yang di waktu datang bala musibah dia marah, ya, dia ma'azirat kepada Allah, dia menantang, kada sabar, ya kan? Maka orang ini bala musibahnya tetap ada datang, pahalanya kada dapat, dan dia mendapat marah Allah karena kada sabar, kada ridha dengan ketentuan Allah, kehendak Allah. Yang kedua, ini yang bagus. Di waktu datang bala musibah, dia ingat ini dari Allah, maka dia ridha, dia sabar. Dia sabar. Ada lagi yang lebih tinggi lagi. Ini lebih tinggi lagi. Di waktu datangnya bala musibah, dia ingat ini dari Allah, maka dia rela menerimanya, dia sabar, bahkan bersyukur. Nah, ya bersyukur, gembira dengan datangnya bala musibah itu, gembira. Ya kan? Ini yang hebat lagi nih.
kita hidup di dunia. Sabda Nabi, ad-dunya darul balwa. Dunia ini tempatnya bala musibah. Nang kada ada bala lagi kada di surga. Ya kan? Kalau hidup di dunia nak ini bang dunia. Mulai bahari, mulai zaman dahulu memang begini sudah. Kehilangan, ya kah, mendapat kehilangan, pertemuan, perceraian, mendung, cerah, hujan, gempa, tsunami, kelahiran, perkawinan, kematian, gitu bang dunia. Jadi mudah-mudahan Allah menolong kita terhadap atas ujian Allah ini, bala musibah ini, kita bisa sabar dan syukur. Ya, ridha, sabar dan syukur. Ya, ibarat garing. Kita garing, pasti garing, mana ada yang kadap garing. Yang kada garing, balon Fir'aun. Yang kada bisa garing, Fir'aun aja. Kita nih garing karena penuh kehilangan, terpisah nang disayangi. Nah, ingatkan ini dari Allah, ini kehendak Allah. Maka kita rela, sabar. Sabar itu jangan marah. Ini kehendak Allah, ketentuan Allah, jangan main terap, jangan gurung-gurung lawan Tuhan. Ya Allah, kenapa pian begitu teganya kepada ulun? Ya. Yang lebih hebat lagi, selain sabar, kau meningkatkan syukur. Arti syukur itu gembira. Dapat bala musibah, gembira. Ini hebat ini. Nah, itu orang-orang murid, orang-orang yang menghendaki dekat kepada Allah, apalagi orang yang arif billah. Ya kan? Apalagi orang tuh makamnya arif billah, sudah orang yang mengenal Allah. Itu dengan bala musibah ini luar biasa gembiranya. Kenapa? Karena di dalam bala musibah ini banyak hikmahnya, banyak rahasianya. Apa rahasia bala musibah? Yang pertama, ini adalah tanda cinta Allah. Ya kan? Kita ini diberi Allah iman, sudah itu modal. Nah, Allah memberi kita bala musibah. Arti bala musibah tadi, nang disayangi hilang, nang dibenci datang. Itu ada kayak kita, maka itu tanda Allah sayang, tanda Allah cinta. Memang begitu tanda sunnah Allah bagi kita itu sudah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza ahabballahu 'abdan ibtalahu bi bala'in la dawa'a lahu." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah cintalah kepada seorang hamba, maka Allah menimpakan bala yang tidak ada obat baginya. Ya kan? Bila kita tertimpa bala musibah, Allah sayang kepada aku, Allah cinta kepada aku. Ini tanda cinta Allah. Bala musibah ini, nah, kehilangan, garing, putus cinta, ya kan? Anak lawan babinian, soalnya bunyian beludahnya, anak muak lagi. Yang kedua, bala musibah itu adalah menjadi penghapus dosa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'minu musibatan hatta syaukatan fama fawqaha illa khattal anhu biha khati'atan." Tidaklah Allah menimpakan kepada hambanya yang beriman satu musibah
sehingga duri yang menyucuknya atau yang lebih kecil daripada itu ikut samut, ikut tungau, ya kan? Kecuali Allah jadikanlah dengan itu menjadi penghapus dosa. Penghapus dosa tak? Gembira kita ya kan? Kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak perintah Allah kita melaksanakan, banyak larangan Allah kita melanggarnya zahir batinnya, ya kan? Nikmat Allah kepada kita senantiasa, kepada Allah kita banyak lupa, pada bersyukur. Kita ini banyak dosa Allah. Nah, dihapus Allah dosa kita. Di antara bentuk penghapusannya itu adalah bala musibah. Sakit kepala, sakit hati, macam-macamnya, garing, penyakit, itu penghapus dosa tak? Yang ketiga, bala musibah ini adalah menjadi peninggi derajat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula latakuna lahu darajah indallah la yablughuha bi'amalihi hatta yabtali bi bala'in fi jismihi fayablughuha bizalika." Sesungguhnya seorang hamba bahwa adalah dia, Allah menghendaki dia mendapat derajat yang tinggi di sisinya, yang dia tidak mencapailah dengan amal-amal ibadahnya, maka Allah balakan kepadanya dia bala pada jasadnya, sehingga sampailah dia dengan bala itu derajat yang tinggi di sisi Allah. Riwayat lain, hadis Nabi, ma'usiba abdun bimusibah ila li zambin lam yughfar ila biha au darajatun lam yablugha illa biha. Tidaklah Allah menimpakan seorang hamba bala musibah kecuali dosa yang tidak diampunkan, kecuali dengan itu musibah, atau derajat yang dia tidak akan mendapat derajat itu kecuali dengan itu musibah. Yang keempat, hikmah bala musibah itu kita mendapat pahala sabar. Ya kan? Kalau ada bala musibah kan ada sabar kita. Sabda Nabi, al-imanu nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sabari. Bermula iman itu diibaratkan satu biji, separuhnya sabar, separuhnya syukur. Itu memang begitu kita terkadang bersyukur, terkadang sabar, kadang-kadang syukur, terus nikmat, terus kadang-kadang ada kena bala musibah, kadang-kadang juga bala musibah, terus kadang-kadang ada juga kena nikmatnya. Nikmat supaya kita bersyukur, bala musibah supaya kita bersabar. Sabru sa'atin khairun minad dunya ma fiha. Sabar sesaat itu lebih baik daripada dunia seisinya, pahalanya. Dapat pahala sabar kita, asal sabar. Yang kelima, bala musibah itu adalah menzuhudkan hati kita kepada dunia ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yahma abdahul mu'min minad dunya wa huwa yuhibbuhu kama tahmuna maridakum at-ta'am wasyaraba." Sesungguhnya Allah menjadikan pamantang kepada hambanya yang beriman daripada dunia, padahal si hamba itu mencintai dunia itu, sebagaimana orang yang sakit berpamantang daripada makanan dan minuman. Ya kan, orang ini katuju manis, padahal kancing manis. Kenapa lagi makan gula itu? Nah, lalu dipemantangi, ditegah
supaya orang nang kancing manis ini ya kan jangan makin parah penyakitnya lalu dipamantangi. Nah demikian ya, Allah sayang kepada hamba, maka hamba ini dibuat Allah bala musibah supaya si hamba ini jangan cinta lawan dunia, jangan keramian bana lawan dunia. Hidup di dunia sementara aja kada lawas ya kan? Sesakit-sakitnya di dunia ada akhirnya. Tapi kalau di akhirat sakit lamanya luar biasa, beribu-ribu tahun. Yang keenam, bala musibah itu adalah syiarnya atau tanda orang-orang soleh. Itu memang begitu sudah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi balaan al-anbiya summa salihun summal amsal fa amsal. Sepaling berat manusia bala musibah hidup di dunia ini siapa? Itu adalah para nabi-nabi. Kemudian orang-orang yang saleh, kemudian orang-orang yang seumpama mereka sekadar derajat keimanannya. Semakin banyak ilmu, semakin kuat iman, semakin ganal juga balanya. Memang begitu sudah. Pohon semakin tinggi, semakin ditimpa angin kencang. Mana anda kalau ditimpa angin, anda pohon dalam rumah, dalam pot. Kalau tiba angin tak, ini pohon makin tinggi itu makin kencang anginnya. Memang begitu sudah tak. Jadi siapakah di dunia ini mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat siapa nang balanya yang paling besar-besar itu seluruh nabi-nabi. Bala-bala kita ini tidak ada apa-apa banyak dengan bala mereka para nabi-nabi itu luar biasa. Di antara nabi-nabi ini pulang ada yang lebih besar lagi yaitu nabi dan rasul. Itu balanya gana lagi. Nabi Rasulnya ada lagi yang lebih besar yaitu Nabi Ulul Azmi. Ya kan? Yang ada lagi yang lebih besar lagi tingginya bala musibahnya paling besar lagi siapa? Abdalul Khalqi yaitu Nabi Muhammad ya kan? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi kita Nabi Muhammad itu bala sidin itu bala yang paling besar sudah. Kada melebihi bala seperti bala Nabi Muhammad. Jadi ada sabda Nabi, apabila kalian ditimpa bala musibah, ingatkanlah dengan balaku, karena balaku lebih besar daripada bala kalian, maka niscaya bala kalian itu menjadi ringan. Ya kan? Itu pesan Nabi, bila kita ditimpa bala musibah, ingatkan lawan balaku lebih besar dari Nabi. Pada Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad? Ruh Nabi awal yang dicipta Allah. Allah menjadikan Nabi sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sepaling abdal makhluk. Allah jadikan Nabi itu adalah sepaling utama orang yang beriman, bertauhid, yang sepaling mulia akhlaknya, yang sepaling bagus ibadahnya. Tapi hidup Nabi di luar biasa balanya di dunia. Ya kan? 2 tahun dalam perut mama, abah meninggal. Lahir 6 tahun, mama meninggal. Dipelihara kai 2 tahun, 8 tahun umur, kai pulang meninggal. Yatim piatu. Hidup di dalam kepakiran, kemiskinan, bekerja, mengembala kambing, masih harus tak. Beliau kawin dengan Sayyidah Khadijah umur 25 tahun. Itu umur 25 itu kalau yang lain-lain itu 15, 16 kawin udah. Nabi terlambat kawin. Kenapa? Susah kalau kamu jujur. Ah, iya kan?
Terlambat kawin, Nabi itu terlambat kawin, jaga ibadat pada masa itu. Kawin dengan Sayyidah Khadijah. Anak Sidin Qasim belum balik meninggal dunia. Abdullah lagi halus meninggal dunia. Ruqayyah, Ummu Kulsum sempat tuh saat kawin, dulu aja meninggal oleh Nabi. Fatimah, ya kan, anak Nabi Ibrahim yang paling halus lelakian meninggal dunia juga. Ya kan? Jadi anak Nabi 7, 6 orang meninggal dunia dulu. Yang tertinggal itu Fatimah aja lagi. Ya kan, itu bala musibah sidin dah. Ya kan, sudahnya dicaci maki, dihina, dipadahkan bahasa kita ya kebongol, dipadahkan gilaan, kerasukan jin, ya kan, aliran sesat, ditempeleng karena bisa hendak dibunuh orang. Akhirnya kada lagi tinggal di Makkah, pindah ke hijrah ke Madinah. Di Madinah orang munafik pulang, kemudian Nabi musuh dan muslimun. Ya hasil bala yang paling besar itu adalah bala yang Allah serahkan kepada Nabi Muhammad. Ya memang begitu tak. Makin tinggi derajat makin besar bala. Ini sekarang ini siapakah balanya yang paling besar? Ini yang paling besar balanya adalah orang yang memegang wali Qutbul Gaus. Yang presidennya wali itu yang paling besarnya tak. Demikian wali-wali yang lain gak ada balanya. Yang paling gana itu yang memegang wali Qutbul Gaus lah. Yang zaman kita guru sekumpul, apa bala sidin? Bala guru sekumpul tak apa sidin? Hidup kesusahan, ya kan? Ajar sidin tuh berapa tahun tuh? 16 tahun kawan nuker sehari nasi bungkus. Sehari nih kawan nasi bungkus saja 16 tahun bagi 4 kurang dapat surumahan itu aja makan seharian. Baju awak dan di seawak di baju di awak tuh bang. Betapa sekadar bersabun dia sidin. Ujian sidin ya kan? Kemudian diuji dengan garing, sidin penyakit luar biasa. Macam-macam penyakit yang datang di awak sidin. Ya, nama fitnah. Memang begitu sudah tak. Nah, jadi orang yang menghendaki dekat kepada Allah, tinggi derajatnya di sisi Allah, ini apabila datang bala musibah, mereka itu gembira. Ya kan? Jadi bila kita datang bala musibah, pusang, marah, berarti bukan orang yang menghendaki Allah. Tak. Nanti apa supaya sabar, ingatkan aja. Ini bala musibah, kehendak Allah. Ini ketentuan Allah. Ingat aja, ini kehendak Allah, ketentuan Allah, masalah sabar aja. Siapa Allah? Dia Allah Tuhan kita yang menjadikan kita, yang menciptakan kita. Ya, dia Allah kekasih kita, itu namanya mendatangkan bala. Yang kedua, supaya sabar bala musibah ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi bila kita ditimpa bala musibah, pikiran kita, hati kita jangan fokus di bala itu. Masih banyak nikmat Allah yang ada kepada kita. Jangan karena satu bala jutaan nikmat hilang. Dan kita ini nikmat Allah yang paling besar ada, yaitu iman Islam. Iman Islam itu nikmat Allah yang paling besar. Adakah kita yang lain kecil-kecil aja kita? Ya kan, yang hilang ini adalah nikmat kecil. Kesehatan itu kecil, harta, ya kan, yang dicintai,
ada tercapai cita-cita itu kecil aja, itu dunia aja itu ada yang lebih besar nikmat ada kayak kita, yaitu iman Islam. Sabda Nabi, innallaha la yu'tid dunya, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'til iman illa liman yuhibbu. Allah memberi dunia ini kepada siapa aja yang ia sukai, yang ia kehendaki, baik orang yang ia cintai atau yang ia marahi. Orang kafir dapat dunia, orang yang beriman dapat, orang yang maksiat dapat, orang yang taat dapat dunia ini. Tetapi Allah tidak akan memberi iman kecuali orang yang dicintai Allah. Jadi kita orang beriman dapat yang diberi Allah yang besar. Itu yang ada hilang penting. Ya ke ibarat nih lah, ibarat kata aja bang. Kebakaran tuh habis kalau tuh. Rumah habis, harta habis, pakaian habis, tinggal baju di awaknya lagi habis kalau. Tapi masih ada iman Islam, masih ada nenggana lagi. Alhamdulillah kada hilang iman Islam, ya kan? Dunia hilang masih kau dicari-cari, tapi mun iman Islam hilang, nah apa kemana mencari? Yang ketiga, ingatkan di waktu kita terdapat bala musibah ini, ingatkan bahwa kita dapat bala musibah ini kada sendirian, ya kan? Kita nih dapat bala musibah, kada kita aja, orang ini dapat juga. Bahkan lihat bala orang lebih besar daripada kita, ya kan? Cari bala orang yang lebih besar daripada kita. Sabda Nabi, apabila urusan dunia, lihatilah orang yang lebih kurang, ya kan? Kita berapa sehari diberi Allah duit 100.000 orang, ada yang 50.000 aja sehari, ada yang 20 aja, ada yang 30, itu jadi bilang luar biasa uyuhnya mencari. Nah, ya kan, cari yang lebih, bila urusan dunia cari yang lebih kurangnya. Kita ditimpa garing, ada yang lebih garing lagi pada kita. Yang keempat, supaya kita kawas sabar, bahkan kawas syukur dengan bala musibah tadi, ingatkan bahwa bala ini adalah tanda cinta Allah, bala ini adalah penghapus dosa, bala adalah peninggi derajat, bala ini Allah datangkan kepada kita supaya jangan sayang lawan dunia, ya kan? Kurang lebih aja dunia ini, yang penting di akhirat kira nyaman. Dan bala musibah ini memang sunnah Allah, tanda orang-orang soleh, tanda-tanda orang yang beriman kuat. Ya memang begitu sudah tak, sunnah Allah gitu tak. Mudah-mudahan Allah menolong, mudahan kita nih dengan kita dapat nikmat gembira, dapat bala musibah gembira lagi, ya kan? Nah gitu tak, mereka tak, para wali-wali nih gitu tak. Cuma bala musibah ini jangan diundang juga lah, jangan dipastilah supaya garing, kada boleh juga. Supaya dapat bala musibah bahantai situ tangah keretak nah diranja orang kada boleh. Itu pada boleh itu. Ini nang seadanya aja kita kada hendak, Allah nang menghendaki itu bala musibah ngarannya. Kita berusaha menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, ya harta dijaga supaya jangan hilang. Tetap aja usaha diri kita. Tapi nak kena Allah nang mau kita kehilangan garing yang di pastilah ya. Tuhan Allah meridhai, merahmati, mencintai kita kasih keluarga, berkat Nabi, berkat surah Fatihah.